Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Zuhur Senin, zuhur Selasa, zuhur Rabu, zuhur Kamis, Masjid Ar-Rahman. Kamu kenapa sering sana ngaji, sini ngaji, sini ngaji? Menyiram iman. Aku takut imanku ini kering mati. Kalau ada orang nanya, kok mana ngaji, sana ngaji, sana ngaji? Aku takut imanku kering macam kau ini mati. Orang yang kasar, kasar juga jawabnya. Tapi katanya orang Islam itu disuruh cakap lembut Pak Ustaz. Tengok-tengok dulu. Ada orang itu mesti dibalas lembut. Tapi kata Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong, sodakoh. Jadi kalau mau sodakoh sama orang sombong, sombong juga. Ada nih kadang orang ini ngejek-ngejek. Kok ngapain rajin-rajin ngaji? Pergi sana ngaji, pergi sana ngaji, pergi ngaji. Kawanku sering ngaji, mati. Nah, jawab sama dia. Aku ngaji ini ingin menyiram imanku supaya tumbuh. Aku tak ingin kering macam kau ini lama-lama mati iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah dia disiram, tapi dia tak berbuah, maka membuahkannya itu apa? Amal yang sudah dipelajari, amal. Subuh tadi mengaji di Masjid Al-Munawwarah Garuda Ujung tentang solat-solat sunat, menyiram. Tanam sudah disiram tapi tak berbuah, amalkan. Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan, kasyajari bila samarin, seperti pokok yang tak berbuah. Buat semak aja, daunnya kotor. Memang bisa bernaung. Orang berilmu kalau dia tak beramal, naung-naung sikit bisa. Orang bisa tanya hukum ke dia, tapi dia tidak subur, maka dia mesti diamalkan. Mengamalkan dari simpel sederhana, diawali dari 2 rakaat duha, 2 rakaat witir, tambah 1 lagi 3 witir. Ini semua tak lain tak bukan membuat iman tadi menjadi berbuah. Tapi yang sudah berbuah jangan sombong. Ditengoklah pokok jambu, jambu madu pula itu. Ini jambu madu nih Pak Ustadz, saya beli bibitnya 200.000. Di mana? Jalan Arifin Ahmad. Subur cantik, tapi begitu dipetik dibuka berulat. Dipetik dibuka berulat, kulitnya mulus hijau disangka manis, satu pun tak bisa dimakan. Kenapa? Berulat. Maka supaya ulat jangan masuk, dijaga dia dengan pestisida, dijaga dia dengan anti ulat, anti racun. Maka penjaga amal itu supaya tidak rusak dimakan ulat, dijaga dia dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nama sifatnya ikhlas, nama orangnya mukhlis. Satu orang mukhlis, kalau banyak mukhlisin. Air tidak bercampur hitam, tidak bercampur merah, warnanya murni, rasanya tidak manis, tidak pahit, tidak asin, tidak asam, murni. Air murni, bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Warnanya tak bercampur, rasanya tak bercampur, ikhlas. Begitu juga kita beramal ini, jangan sampai jambu dimakan ulat, maka mesti bersih. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tak boleh ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Makanya kenapa orang Kristen itu tak diterima amalnya? Karena di samping Allah dia menyembah anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria.
Kenapa orang Majusi itu tidak diterima amalnya? Dia menyembah api berhala. Kenapa orang Hindu tak diterima amalnya? Ganesha, Wisnu, Siwa, Brahma. Sedangkan orang Islam, Qul huwallahu ahad, tunggal, esa, tak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada dia saja. Siapa dia? Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara, yang sama, yang selevel, yang serupa dengan dia. Makanya yang paling afdal di antara ayat-ayat itu surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Baqarah memang ada kata Al-Baqarah di situ. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Surat An-Nisa memang ada An-Nisa di situ. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau surat Al-Fil memang ada kata Al-Fil di situ. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Lahab, Al-Masad memang ada situ. Tabat yada abi lahabi lahab. Tapi Al-Ikhlas tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak ingin disebut namanya. Itulah Al-Ikhlas. Mestinya nama surat itu surat As-Somad. Alah, mentang-mentang nama Pak Ustadz sebelumnya Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak bisalah ikhlas nih Pak Ustadz. Saya sudah berusaha ikhlas mau ke masjid, makanya saya tak pernah ke masjid. Karena kalau saya ke masjid saya takut tak ikhlas. Nanti saya ke masjid jalan, tengok tuh supaya ditengok orang. Oh, jadi bapak tak pernah ke masjid, takut hati saya rusak, makanya sholat di rumah aja. Di rumah pun kadang saya tak sholat juga, takut saya dipuji istri saya. Inilah aliran sesat yang menyesatkan. Tetap ada bisikan-bisikan yang berbisik, tetap ada. Sampai kapan bisikan ini ada Pak Ustaz? Selama ruh ada di dalam jasad, maka bisikan tak pernah lepas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi berbisik ketika kita mau ke masjid, hai fulan, kaulah orang paling khusyuk. Ketika Ustaz berceramah, hai Ustaz Abdul Somad, kaulah yang paling hebat. Kaulah setan datang, maka kita berbisik, kita pun balas, auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmin syai'un la wala fi sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Nanti kalau ada orang memuji bapak, Pak, bapak rajinnya ke masjid ya, bapak bangun ya, baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Kenapa bapak bacakan ayat kursi ke saya? Kau inilah setan yang berbisik-bisik. Insyaallah terbakar ya. Apa maknanya? Selama ruh bersemayam dalam jasad yang namanya bisik-bisik itu terus ada. Kapan bisik itu baru tak ada Pak Ustadz? Kalau ruh keluar dari jasad. Maka kalau ada bapak ibu yang sudah tak tahan, saya capek lah ada bisik-bisik ini Pak Ustadz. Cuma cara menghilangkannya, keluarkanlah ruh dari jasad. Insya Allah tak ada bisik-bisik lagi. Bapak masih ada bisik-bisik dalam? Masih Pak Ustadz, ada. Ibu masih ada? Tak ada lagi Pak Ustaz, berarti sudah mati. Kita ini tidak disuruh membuang, kita ini disuruh melawan. Melawannya itu disebut dengan jihad. Jihad artinya melawan. Jihad itu terbagi dua. Ada jihad pakai tombak, pakai panah, pakai pedang. Tapi ada jihad melawan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Melawan hawa nafsu makan, banyak yang sanggup. Melawan hawa nafsu minum, banyak yang sanggup. Melawan hawa nafsu perempuan, banyak yang sanggup berjalan menunduk. So, nampak cantik agak tengok lama sih.
tapi melawan hawa nafsu, sombong, angkuh, riya, sum'ah, suka dipuji, hubbul jah, merasa hebat. Ini tak nampak dia bidang. Dan sampai hari ini belum ada alat scannya. Kalau penyakit jantung koroner ada alat scannya. Kami waktu jadi petugas haji dulu di Makkah, itu disediakan scan gratis. Kawan saya yang dari Mesir, dari Yordania, banyak yang scan dada. Salah satunya di scan, tunjukkan sama dokter, tengok nih berasap dada kau sudah. Akhirnya berhenti dia merokok. 3 hari habis itu merokok lagi. Periksa gigi, ada alatnya scan. Tapi masalah busuk hati, hasad, iri, sum'ah, dengki, merasa hebat, takabur, tak ada alatnya. Bisa ditutup pakai baju koko. Ustaz Abdul Somad itu orangnya tawadhu ya, pakai baju koko, di dalam merasa hewan. Bisa ditutup pakai peci merek Awing. Bisa ditutup pakai kain sarung gajah duduk. Bisa ditutup pakai tasbih. Rupanya tertidur. Makanya kita merasa hina, kotor, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita tanamkan ke dalam anak-anak kita. Sekarang orang banyak takut anak susah, takut anak miskin, takut tak dapat ini, takut tak dapat ini. Akhirnya sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke muka, sifat ke belakang, haram halal hantam kromo, bantai saja, riba sudah. Makan, kasihkan ke anak. Saya bukan mengajarkan bapak ibu mati meninggalkan anak miskin susah melarat, itu tak betul. Ini umat Islam ini sekarang terbagi 2. Yang ekstrim kiri bantai saja, yang penting anak kita kaya. Yang ekstrim kanan duduk aja, tak mau cari nafkah. Ditanya, kok kenapa tak berusaha cari makan anak istri? Udah kuserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tak betul. Ekstrim kiri tak betul, ekstrim kanan tak betul. Nabi marah. Apa kata Nabi? Antada'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu, ekonominya mapan, khairun, lebih baik min antada'a hum alatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin susah meminta-minta pada orang. Lalu yang betul itu bagaimana? Tinggalkan warisan untuk dia. Anakku, tak banyak aku tinggalkan untuk engkau. Ini ada sawit 2 hektar, cukuplah untuk makan supaya kau jangan jadi pengemis. Tapi kau berusaha, yang kutinggalkan kepada engkau la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Aku ingin kau mati dalam kalimat tauhid. Jangan sampai kau makan riba, jangan sampai kau makan haram. Karena kalau kau makan riba, kau makan haram, tak sampai doamu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak sampai doa. Mana dalil Pak Ustaz doanya tak sampai? Rajulun as'as, ada seorang yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Allah tak mengabulkan doanya. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanan. Jangan sangka anak soleh, anak soleh, anak soleh. Bagaimana dia mau soleh kalau makanannya tak soleh? Bagaimana dia soleh kalau pikirannya tak soleh? Berawal dari makanan, makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tinggalkan dia dalam keadaan soleh, karena yang selalu kita minta Rabbi habli minas soleh. Dulu kalau sudah disebut soleh itu pasti baik, soleh baik. Zaman sekarang dunia edan sudah mau kiamat, yang soleh pun tak baik. Mana contohnya? Bang Saleh. Bang Saleh bencong. Tonton Upin Ipin. Padahal kita selalu minta yang soleh, yang baik. Makanya kita selalu, ibu yang ingat Bang Saleh senyum dia, terbayang dia Bang Saleh. Mohon maaf Pak Saleh kalau dia
Makanya kita selalu minta supaya jadi orang soleh. Selesai berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas soleh. Makanya minta soleh. Kenapa minta soleh? Karena salam orang yang sholat hanya untuk orang yang soleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Maka minta jadi orang soleh. Oh, kalau gitu saya kasihlah nama anak saya nanti soleh, Pak Ustaz. Ya. Tapi zaman sekarang jarang orang mau ngasih nama anak soleh. Malah diajak orang, nama anak kau siapa? Saleh. Salah leher. La ilaha illallah. Mama Cristiano. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat soleh iman benar. Bukan soleh itu artinya baik. Yang penting dia baik, yang penting sopan. Masalah iman nomor 16, tidak diakui perbuatan baik kalau iman tak baik. Santa Teresia, perempuan terbaik di dunia, mendapatkan Nobel dari PBB, Nobel Perdamaian. Tidak menikah seumur hidupnya. Hidupnya diabadikan untuk menolong orang yang terkena lepra, kusta. Orang kalau anaknya kena kusta, mak kandung pun tak suka, takut tertular, dicampakkan di tepi jalan. Datang Mother Teresa, orang India, pakaiannya putih bersih, hidupnya hanya untuk menolong orang susah. Dibawanya anak-anak yang terkena kusta itu ke gereja Katolik. Karena dia orang Kristen. Tapi amal orang baik tidak diterima kalau imannya tidak baik. Nah sekarang ini yang banyak nih, banyak orang baik. Banyak orang baik sekarang, tapi iman tak baik. Saya diberitahu Pak Ustadz, masjid kita di belakang Koki Sunda. Di mana posisi Koki Sunda sekarang? Dan Koki Sunda. Di belakang Koki Sunda juga ada panti asuhan. Jadi bapak panti asuhan cerita ke saya, tak Ustaz, kami pernah diundang ke panti asuhan. Panti asuhan diundang, anak-anak semua bawa naik mobil sampai ke satu tempat. Di tempat itu disediakan makanan, tapi pakaian perempuan yang di situ pakai rok pendek, pakai celana pendek. Rupanya tempat WTS PSK. Jadi WTS ini sedekah juga. Sedekah, uang makanan sedekah. Dibisikkannya ke bapak, Pak, doanya panjang-panjang ya. Artinya Pak, perampok, pezina, dalam hatinya ada niat mau berbuat baik. Tapi dalam Islam syarat amal baik mesti orang baik. Kalau tak baik tak diterima Allah. Akidahnya mesti baik. Makanya dalam Quran dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti semua orang akan ditunjukkan amalnya. Ini sedekahmu, ini sumbanganmu, ini wakafmu, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini TK yang kau bangun, ini perbuatan baikmu. Tapi ketika orang itu imannya tak betul, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal yang banyak itu macam debu ditiup angin, hilang, tak bermakna sama sekali. Makanya kalau ada orang mengatakan marilah kita beramal soleh, mari beramal soleh, betul. Tapi sebelum amal soleh, tengok bunyi ayatnya, illalladzina amanu, baru wa amilus amanu dulu. Makanya judul kita malam ini dengan iman kuat. Kalau tak ada iman di dunia tak bermakna. Makanya orang selesai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu,
Dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa, Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama iman. Cuman yang agak saya takut doa ini satu, wa khaddim lana minal jinni ma'al iman, kasihkan kami kawan-kawan dari kalangan jin. Nah, itu jarang doa itu saya aminkan, karena saya takut habis berdoa jinnya datang langsung, what can I do for you? Oh. Apa maknanya? Kita minta selalu ada iman, iman, iman. Dengan iman itulah ibu membesarkan anak, tak pernah marah, tak pernah mencaci maki, tak pernah sumpah serapah. Bu, kenapa ibu sabar betul membesarkan anak? Aku beriman anakku ini nanti akan menjadi soleh, dia akan mendoakan aku. Dengan iman itulah bapak tak pernah mencuri, tak pernah makan haram, tak pernah sikut kiri kanan, tak pernah makan riba untuk memberi nafkah anak istri. Kenapa? Dengan iman ini aku yakin Pak Ustaz, rezekiku dijamin Allah. Aku hanya berusaha, Allah memberi yang halal, kusuapkan yang halal untuk anak istriku. Dengan iman itulah pedagang tidak akan curang memainkan timbangan. Dengan iman itulah Ustaz akan menyampaikan ayat-ayat hadis-hadis Nabi. Tapi kalau sudah itu tak ada, sekarang ini kita sedang dikacau, diobok-obok, dibandingkan dua. Bapak ibu pilih mana? Pemimpin muslim tapi korupsi, atau orang kafir tapi jujur? Itu kan error jadinya umat Islam dibuat. Pilih mana? Orang Islam hebat tapi korupsi, kafir tapi tidak, pilih mana? Tujuannya untuk nyoblos Ahok, itu aja tujuannya. Dua-duanya salah, jangan mau dikotakkan dengan ini. Kalau ada yang bawa dua kotak, bapak mau pilih kotak mana? Orang Islam tapi korupsi, atau orang kafir tapi jujur? Dua-duanya saya tak mau, karena Islam tidak membenarkan korupsi dan Islam tidak menerima orang kafir. Yang baik adalah orang Islam yang jujur. Jangan mau digiring pada satu opini yang menyesatkan. Dalam Islam, amal baik tidak akan diterima. Banyak terjebak dengan gafatar itu kan karena baik. Salah satu kabupaten kota di Riau memberikan penghargaan kepada gafatar karena banyak membuat kegiatan sosial, gotong royong untuk remaja-remaja, direkrutnya. Akhirnya orang yang tak paham terpukau, dikasih penghargaan. Selanjutnya penyerahan penghargaan oleh Bapak Bupati Wali Kota kepada Ketua Gafatar Provinsi Riau. Setelah sekarang heboh, baru dia bingung. Dia tidak tengok akidahnya, padahal ini akidah menyimpang melenceng. Dia bilang setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi susulan belakang, namanya Ahmad Musaddiq. Kalau kau tak percaya, namanya ada di dalam. Dibukanya surat As-Saff. Nih tengok nih ayatnya. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Siapa Nabi kalian? Muhammad. Itu Nabi yang dulu, Nabi yang terakhir tuh ini dia. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Coba tengok. Iya juga ya. Dia tak pernah ngaji, tengok Ahmad. Kalau beginilah cara pikir, nanti Nasrullah ngaku Nabi juga. Ada namanya kemarin. Iza ja'a Nasrullah. Nanti kalau begitu yang paling ujung setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Namanya siapa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nabi terakhir. Ini jangan mau dibodoh-bodohi dengan penafsiran akal-akalan seperti ini. Ini bukan menafsir dengan akal, ini akal-akalan. Orang akal-akalan harus dibalas dengan akal. Kebodohan yang luar biasa. Padahal setiap kali khatib menyampaikan la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diukur dari akidah. Kalau akidahnya salah,
maka amalnya pun dolalah, tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaji kita malam ini kuat dengan iman. Kalau tak ada iman, lemah. Kalaupun ada, nampaknya kuat, hanya sementara. Sampai pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, tempat orang kafir. Ulaika, mereka yang kafir itu, habitat a'maluhum, semua amalnya gugur macam daun kayu rontok dari pohon yang kering dihembus angin, habis. Tak ada yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insyaallah kalau bisa kita jaga iman ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya selalu kalau ditanya, Pak Ustadz, kami mau pergi umrah nih, mau pergi haji, Ustadz mau titip apa? Apa tuh Pak Ustadz? Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna. Kemarin saya balik dari Makkah, doa terakhir tawaf wada. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Matikan anakku dalam keadaan husnul khatimah. Matikan makku dalam keadaan husnul khatimah. Matikan semua jamaahku kaum muslimin yang baik-baik dalam keadaan. Matikan kami semua dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Doa-doa yang lain boleh? Boleh. Mintalah semua doa. Minta kepada Allah. Banyak berdoa. Cuman kalau berdoanya di samping Ka'bah, yakinkan buka mata udah sampai ke dinding. Banyak juga udah masih jauh, udah pejam mata, pegangnya belakang orang Afrika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah ceramah dari jam 8 sampai jam 9.30, 90 menit. Padahal pengajian subuh di Masjid Agung saya ceramah cuman 60 menit. Tapi di masjid kita ini bisa tahan sampai 90 menit. Itu menunjukkan karena jamaahnya semangat. Ustaz pun ikut semangat. Kalau jamaahnya menunduk semua, Ustaz pun nengok. Demikianlah pengajian ini langsung tutup. Tapi karena jamaahnya semangat, kita pun ikut semangat. Masjidnya bagus, lampunya bagus, dindingnya bagus, jamnya bagus, mihrabnya bagus, karpetnya bagus, tinggal mengisi dengan sholat berjamaah. Karena sekarang banyak masjid bagus, itulah imam, itulah makmum, itulah muazzin sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Salat subuh nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Lama dia menunggu tadi. Amin. Tak apa-apa lah sendirian ya. Rakaat kedua baca doa qunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada. Mungkin dia sedang tak mau mengaminkan. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada rupanya. Itulah keadaan sekarang. Tapi alhamdulillah masjid kita. Apa yang membuat orang bangun pagi melawan tidur melangkahkan kaki ke masjid? Iman. Apa yang membuat anak lajang ganteng membawa emaknya, menggendong emaknya dari Mina ke Makkah? Itu saya tengok sendiri waktu haji. Anak muda menggendong. Apa yang membuat dia menggendong orang tua itu? Iman. Apa yang membuat seorang ibu kandung meletakkan anak buah hati belayan jiwa di dalam kardus Indomie dicampakkan di depan panti asuhan? Tak ada iman. Orang hidup karena iman, orang buat dosa pun juga karena tak ada iman. Apa yang membuat orang memainkan timbangan, curang seon dua on, semata dua mata? Karena tak ada iman. Oleh sebab itu, kenapa hidup ini kuat? Karena iman. Kenapa orang menjadi lemah? Karena iman. Di zaman tantangan canggih luar biasa, dosa zaman sekarang begitu mudahnya sejak ada internet ini. Dulu zaman saya muda, anak muda, kalau mau kenal sama perempuan payahnya minta ampun. Sekarang anak-anak muda ini saya tengok mahasiswa-mahasiswi tinggal buka aja www.facebook.com,
tulis namanya. Siapa nama yang mau dicari? Dapat. Say hello. Makan bakso 2 kali, selesai. Zaman dulu mana bisa. Zaman sekarang, maka kita tanamkanlah ke dalam hatinya iman. Masukkan sekolah yang menanamkan iman. Quran, hadis, akidah, fikih, bahasa Arab. Quran, hadis, akidah, fikih, bahasa Arab. Full day. Masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Mahal Pak Ustadz, duit tak ada. Tahanlah makan sikit-sikit. Lebih baik susah sekarang daripada susah nanti. Kirim anak ke pesantren Jalan Lipat Kain, dalam kebun sawit sana. Menangislah istri si bapak ini sampai bengkak mata. Nangis istri saya, Pak Ustaz, tak pernah bercerai sama anak. Nangis, saya nasihati istriku, sekarang kamu menangis tidak apa-apa, daripada nanti sesudah lajang baru kita menangis karena dia kena ini musibah maksiat. Lebih baik kita nangis sekarang mumpung dia masih kecil. Akhirnya istri saya berhenti menangis, Pak Ustaz. Tapi setelah itu saya pula menangis. Karena laki-laki ini tak tahan juga berpisah sama anak. Saya tak berjumpa dengan mak saya 4 tahun. Berangkat ke Mesir September 98, pulang Desember 2002. 4 tahun 4 bulan tak menengok mak saya. Sampai-sampai saya ragu, jangan-jangan saya ini anak angkat, dibuangnya jauh-jauh ke Afrika Utara sana. Anak kandung saya, mak. Iya, tak pernah mak bilang sayang sama saya selama saya di Mesir. Kalau ku bilang sayang, kau balik nanti. Kau dulu sekolah bandel, pindah-pindah. Kalau aku tak keras, kau jadi hantu. Jadi orang tua ini perlu. Mak saya mendidik saya keras di zaman dulu yang tak begitu banyak. Maka saya mendidik anak saya sekarang tanggung jawabnya 20 kali lipat daripada zaman saya dulu. Karena zaman saya dulu yang merusak kepala saya ini tak banyak. Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Ogah, Pak Raden. Pak Raden pun dah mati pula. Allah maafir lagu warhamah. Tapi anak saya sekarang, anak saya, keponakan saya, cucu mak saya, itu kepalanya dirusak. Upin Ipin masih agak baik sikit, Pak. Yang dari Amerika sana, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Godzilla, Mahabharata, Little Krishna, entah apa-apa kepalanya. Tengoklah di warnet itu, game online PlayStation, memang karton, tapi pakaiannya pakaian orang dewasa, seksi. Anak-anak kita dewasa sebelum waktunya, umur 10 tahun tapi otaknya 20 tahun. Tengok video pelecehan anak SD, saya menengok itu naik setan saya. Kalau sempatlah, na'udzubillah, keluarga kita mengalami seperti itu. Ini akibat apa? Iman. Pendidikan agama dulu begitu banyak. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis taklidi, hadis maudhu'i, hadis begitu banyak. Bani, bantik, bayan, balaghah sekarang dipres jadi satu pelajaran agama Islam. Jangan heran kalau orang sekarang kehilangan agama. Umur 30, 40, 50 dia mulai goncang. Rumah sudah ada, mobil sudah ada, anak sudah ada, dia kehilangan arah agama. Kalau dia masuk aliran-aliran Islam yang masih ahlu sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Tapi dia masuk kelompok ini, masuk kajian aliran sesat, masuk beratus aliran sesat di Indonesia, tak terselamatkan, na'udzubillah. Mudah-mudahan benteng kita terakhir inilah masjid jamaah, pupuk buat tabligh, buat pengajian. Inilah yang akan membentengi kita. Berapa lama kita jaga nih Pak Ustaz? Tak lama. Sementara Israel datang mencabutnya. Pas 100 menit. Itu tadi mau menggenapkan 10 menit nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu banyak cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati saya, Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf.
ada hal yang mengganjal di pikiran Bapak Ibu ingin ditanyakan, baik masalah ini ataupun masalah lain, saya akan jawab insya Allah yang bisa. Yang tak bisa nanti saya kirimkan jawabannya ke pengurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.